Ya, yang digunakan bergeser ke depan. Dua kursi kosong depan ini. Ya, cek satu. Samin ko. Jangan. Iya. Itu LDN. Iya. Itu LDN. Iya. Iya. Izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih dapat hadir bersama-sama di rumah duka keluarga saudara kita yang baru saja tadi siang kita makamkan bersama, saudara kita Usman Lasri, yang tentunya kita memohon kepada kita semua dalam kehadiran malam hari ini untuk melaksanakan tausiah bersama, sekaligus kita mendoakan bersama almarhum saudara kita. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada malam hari ini yang akan membawakan tausiah pada kesempatan ini adalah Bapak Hermanto Aras, Ketua LDNU Kabupaten Bone. Jadi beliau ini adalah lembaga dakwah di Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone. Untuk kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau Pak Ustaz dapat berkesempatan hadir bersama-sama kita di malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan Bapak Herman Aras. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takazur hatta zurtumul maqabir.
kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahima thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Wa qala aidan likulli ummatin ajalin fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mautu bab kullun nas dakhiluha. Sadaqallahu azim. Hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kami semua, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid, bil khusus keluarga besar almarhum Bapak Usman yang mana lewat alena Gurunta memberikan amanah kepada kami untuk menyampaikan takziah pada kesempatan malam hari ini. Hadirin sidang jamaah tazkiratul maut. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pada akhirnya semua yang datang dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Apapun yang asalnya dari Allah, suatu ketika nanti Bapak Ibu sekalian akan ada malaikat yang biasa kita kenal dengan malaikat maut. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput kita satu persatu. Ya. Rela atau tidak rela, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, mesti kita mempersiapkan diri kita. Ya. Kematian Bapak Ibu sekalian toki tidak memilah dan tidak memilih. Apakah kita ini orang kaya, orang miskin? Apakah kita ini orang berpangkat atau orang biasa-biasa saja? Atau apakah ini kita keturunan darah biru atau mungkin darah merah? Malaikat maut tidak memilih dan tidak membeda-bedakan. Ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan terjadi. Jika seandainya malaikat melihat pangkat kita, melihat kekuasaan kita, sudah pasti sampai hari ini, sampai detik ini, Fir'aun laknatullah alaih, pasti engkau mau filatumahukui, pasti masih ada. Karena kenapa? Fir'aun ini adalah orang yang memang sangat berkuasa pada masanya. Dia mau lo mewi, ya, alina jago, alina bawa jago, ya. Ditulunjuknya itu orang bisa mati. Kalau maka dari bunuh ya roh, bunuh itu mati dia. Ya. Sampai-sampai dia menganggap dirinya ini saya juga adalah Tuhan. Kenapa saya bisa memberi kehidupan sama orang? Saya juga bisa membunuh orang. Sehingga dia menganggap dirinya seperti Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Seberapa tinggi pangkatnya Fir'aun, seberapa besar kekuasaannya Fir'aun, pada akhirnya hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Pada akhirnya nanti ada malaikat yang disebut dengan malaikat Israel membawa kita, memasukkan kita di dalam liang lahat, di dalam kubur. Ya, mesti termasuk alena tomatoki almarhum Bapak Usman. Nasengai di oge makada menrek ni kartu. Nah, ya, menrek ni asanah sudah naik namanya. Ya. Kita yang kemudian sudah naik nama mata, ya,
Tidak ada jalan kita bernegosiasi. Ya Allah, sana kasih. Jangan dulu ya Allah. Saya masih mau bersama-sama dengan keluarga saya. Ya tidak ada seperti itu. Ketika tiba masanya, kata Allah di dalam Al-Quran, likulli ummatin ajali. Tiap-tiap umat itu, tiap-tiap manusia itu, tungke tasidi umat, ajaling, semua ada ajalnya. Faiza jaa ajaluhum. Kalau tiba masanya, ajal itu di setiap manusia, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak bisa mundur lagi sedikit pun. Begitu pula tidak bisa dimajukan. Genek-genek. Semua itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup untuk kita. Karena kenapa? Manusia itu, Allah itu senantiasa memberikan nikmat kepada kita, itu cukup. Sebelum nikmat yang diberikan oleh Allah habis untuk kita, dia tuh mati. Ada orang kan begini, Allah memberikan kita nikmat, ada namanya nikmat, ya nikmat jalan, gena ya, masih pak jokangan jalan, berjalan. Ya. Nafa genna fungala tala andre tanafa genna fungala tala inutah. Jadi itu sudah ditakar oleh Allah. Jalan kita, minum kita, makan kita, itu sudah cukup dan sudah ditakar, ditentukan oleh Allah. Makanya biasa kita dapat ada orang ya lumpuh. Ini sudah lumpuh ini, tapi dia masih kuat makan, masih kuat minum. Apa artinya? Masih ada rezeki makan dan minumnya. Tapi rezeki berjalannya itu sudah tidak ada. Ada orang tidak mampu berjalan, tidak mampu makan, dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah, impus masih bisa masuk. Artinya apa? Masih ada rezeki minumnya. Tapi makan dan jalannya sudah habis. Tapi kadang memang jangankan makanan, jangankan minuman, impus pun tidak bisa masuk. Kalau begini ceritanya berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nasabana pagenna ni fungala tala andrena di pagenna ni fungala tala inunna di pagenna di fungala tala jokana. Itu cukup. Bagaimanapun kita kuatnya makan, ada nanti tiba masanya kita tidak mampu lagi untuk makan. Kenapa? Sudah memang sampai di situ diberikan oleh Allah nikmat makan itu. Zaman belakang oleh Allah. Lalu kenapa sering kita dengar, bahkan kita ini orang beriman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun di ayat tadi bahwa yang namanya ajal tidak bisa diundur, tidak bisa dikasih maju sedikit pun. Tapi kita orang beriman ini sering kita meminta kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umurku. Bahkan biasa itu kalau ada anak cucu kita yang ulang tahun, apa biasa itu lagu-lagu nyanyiannya itu. Panjang umurnya, panjang umurnya. Kita tidak pernah mengatakan panjang ajalnya, panjang ajalnya. Coba. Bukan panjang ajalnya, tapi yang kita minta panjang umurnya. Apa bedanya umur dengan ajal? Beda. Kalau ajal berkenaan dengan angka. Berapa ajal usia almarhum? 50 berapa tadi? 54. Itulah ajal beliau. Yang tidak bisa la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Memang sampai seperti itu. Tapi bisa jadi umurnya almarhum Utsman bisa ratusan tahun ke depan. Apanya itu kira-kira?
rampe-rampe madecen tahu ko ini. Ya. Ketika kita disebut-sebut kebaikan kita, itu almarhum dulu, waktunya hidup baik sekali orangnya. Kalau kita ketemu di jalan itu berumpi senyum-senyum nih. Kalau datang di rumahnya itu ada istrinya itu bagus sekali. Kalau kita dulu berumpi lama-lama keluar misedeng kuenya, sanggaranya sama tepelan. Jadi ini baik sekali nih orang. Nah, ketika orang mengatakan seperti itu, rampe-rampe manecen atau maka itu adalah umur kita secara hakikinya. Makanya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Kenapa? Semakin banyak manfaat kita, sanging mega decet daripada tarifancaji, maka orang itu akan senantiasa menyebut kebaikan kita. Kalau orang menyebut kebaikan kita, maka itulah hakikatnya adalah umur kita. Ya. Bahkan Reguruta mengatakan ketika orang menyebut-nyebut kebaikan kita itu sebenarnya adalah doa. Jadi bukan hanya doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan hanya itu. Bukan hanya Allahumma ghafir li wali walidayya, bukan hanya itu. Ya. Tapi doa itu ketika orang menyebut-nyebut kebaikan kita itu adalah bagian dari doa. Ya. Makanya ada prinsip agama kita itu, jika sekiranya ada orang 1000 keburukannya, hanya 1 kebaikannya, maka sebutlah kebaikannya itu, jangan pernah mengungkit keburukannya. Karena kenapa? Ya, ketika kita mengungkit kebaikannya orang, maka itu adalah doa untuknya. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau ada biasa kita pergi berziarah kubur, kadang-kadang kan kita sering membaca nama-namanya. Siapa itu? Saya ini mi orang dulu waktunya hidup. Bangga-bangga. Ini pencuri dulu ini. Sudah mengambil orang. Jangan, Pak. Kenapa? Karena kalau kita menyebut seperti itu, sebenarnya hakikatnya membuat orang tersiksa di dalam kuburnya. Maka sebutlah kebaikannya. Wih, ini orang dulu, satu tetangga ini. Satu ketika itu waktunya Ramadan itu, hari malam pertama Ramadan, saya lupa memasak. Tiba-tiba dia membawa masakan, ada nasinya, ada nasi pelekuknya, ada apa namanya itu, nasi popoknya itu, popok atau popoknya. Iya. Iya. Itu yang kita sebut, meskipun kita tahu bahwa sudah 73 kali alena malam menuta. Meskipun kita tahu kada walena malam menuku ke pulun telu na alam menuku. Tapi cicaki na fatiran na sumano iro yang ngarang. Inilah adabnya kita orang beriman, Bapak Ibu sekalian. Makanya oh ibu, ya. Ini tidak bisa semua bahasa Bugis semua ini atau bahasa Indonesia semua. Campur ya. Ya. Makanya apa namanya taruh ki pesan yogi taruh ki fasingeren di tengah keluarga. Ya. Kenapa? Supaya keluarga kita, terutama suami kita, anak kita itu ketika nanti kita meninggal itu mereka merasa kehilangan dan senantiasa menyebut-nyebut kebaikan kita. Kenapa? Karena Andre Guruta itu mengatakan kalau ada seorang wanita, seorang istri meninggal, baru kemudian suaminya merasa kehilangan betul. Sampai dia meneteskan air mata. Ya, teganya kau tinggalkan aku. Iko nama kunrei denang
ketika nama Tandre Sadam tidak pernah bersuara-suaramu. Kalau saya suruh, Mama, bikinkan dulu kopi. Tidak pernah saya bilang kedua kalinya ada di sini. Ya, pakai ada juga itu. Mamanya kopi. 2 jam nih dia pegang meh, dia gitu. Oh mana? Dia gini kopi na saya nak pakai mapal wai. Hei, ama 2 jam ni mapal wai. Mati to si kak. Mati to si kak. Weh mana? Weh dia nak kusuruh kedua. Tidak pernah besar-seramu sama saya. Dia nak ke pesulah ke kak mata. Tidak ada di sini orang biasa ke pesulah ke mata laken. Tidak ada jadi. Weh makna kau ini adalah istri soleha. Ya. Sininna wani digagaya so wani asene wani salasa wani juma mana. Kujuke ko mana-mana. Pasti bilang ki bah. Tidak pernah selalu bah. Itu aja Budi. Tidak pernah jadi maka tuh itu tuh. Tidak ada jadi sini. Tidak ada ini. Alhamdulillah. Kalau begini kata Andre Gurutta, suami merasa kehilangan, anak merasa kehilangan, apa kata? Itu tanda-tanda besar bahwa perempuan itu, istri itu adalah penghuni surga. Karena apa? Suami kita adalah jalan surga kita bagi seorang wanita. Nah, kayak ini. Jamaah taksiat oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebaliknya juga seperti itu. Seorang laki-laki, seorang suami, perbanyaklah kebaikan kita di tengah-tengah istri kita, di tengah anak-anak kita. Kenapa? Ya, terutama kedua orang tua kita, kedua mertua kita. Ya, jangan pernah beda-bedakan mertua dengan orang tua. Setelah kita menikah, maka posisinya sudah sama. Tidak boleh lagi dibeda-bedakan. Ada itu orang begitu. Kalau orang tuanya datang, buah lengkap makanannya. Kalau mertuanya datang, dia tidur di kamar, tidak memasak. Kalau suaminya kasih uang kepada orang tuanya, buat luar biasa marah, mengamuk dia. Tak boleh. Kalau kita menghalangi suami kita memberikan sesuatu, berbuat baik kepada orang tuanya, berarti kita tidak mencintai suami kita. Karena kenapa? Suami itu, seorang suami, surga, jalan surganya itu adalah ibunya, bukan istrinya. Pak, seandainya jalan surga kita istri kita, susah kita laki-laki masuk surga, susah. Karena itu perempuan li sejarah. Si coba ame buki atas salang, apa aja nih ngerah. Nega agak. Kasih matu naungki sih. Me buta cede manik. Ya gue dong, ya lo biasa. Padahal selesai nih 5 tahun yang lalu. Sudah selesai dibahas. Si sana matu kasih mana bahas mana. Nah pura memang kok biasa si ganda ya janda. Nah ini naungki sih. Ahli sejarah. Jadi kalau dia jalan surga kita, susah laki-laki masuk surga. Untung jalan surga laki-laki itu adalah ibunya. Ibunya. Jamaah taksiat belakang Allah. Inilah. Makanya berbuat baiklah. Nah, kenapa kita mesti berbuat baik sesama kita? Karena inilah kehidupan kita Bapak sekalian. Alhaqumut takazur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kata Allah. Manusia itu berlomba-lomba, kata Allah. Petani loni galunna, fadar loni darutna, pegawai loni kantorona, guru loni sekolah bapak guru, dosen jokan di kampus.
Untuk apa itu kata Allah? Ingin mengumpulkan pundi-pundi pada bunga warampara. Ya. Sukumiti jokata berjalan, melangkah, ketawa, ketiwi. Hatta zurtumul maqabir, pada akhirnya nanti kita akan dimasukkan di dalam kubur kita. Sukumiti jokata. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dengar tadi cerita-cerita sepatnya cerita di luar. Almarhum ini pada tolong ada maka dah tiba-tiba dia tidak sakit, Pak sempami maju mau sebelum Jumat. Oh, sebelum Jumat. Iya. Tidak ada kabarnya juga sakit dan segala macam. Tapi itulah namanya ajal, Bapak Ibu sekalian. Yaitu amat tengengi, tanya amat tengengi sapa sabak. Tapi sabaim itu sapa amat tengengi. Jadi begitu. Jadi toto sapa bacanya sapa toto amat tinggal. Makanya itu jalan kematian itu banyak. Dia wadiki maka dalam malah sama teno, nggak bisa karena banyak orang masuk rumah sakit. Alhamdulillah sehat-sehat pulang. Bahkan ya pengonran nama Riolo. Tuh alina mengonran. Alina innalillah. Kayak begitu. Jadi kematian itu mencari jalannya, ya, cari jalannya. Makanya persiapkan diri kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin malam ini atau yang tadi siang itu giliran almarhum kita yang hadir di tempat ini. Kita juga tidak tahu kapan giliran kita Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafs ma qaddamas liqad. Kata Allah sebelum itu tiba, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, taqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Pada itu qul Allah taala wal tanzur nafs, maka periksalah diri kalian. Jangan selalu memeriksa tetangganya, jangan selalu memeriksa bari bola tak ita alimu bangka tutu tahu tisi bu parisa tawe denita alena maka angka maga kasih iya bekalku. Sibuk mengurusi orang, sibuk mengurusi tetangganya, alena dia nurusu alena. Nah makanya pengalatal wal tanzur nafs, periksalah diri kalian maqaddamas ligat, apa yang kau persiapkan menghadap saya, menghadap Allah. Sudah adakah bekal itu? Karena kenapa? Perjalanan kita ini masih panjang. Apalagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Yang namanya kematian itu saya sering katakan, itu malaikatmu sabanna iri teman sembara meni. Kemungkinan kalau nala kora oi tepan kato kalau tuda magitar kita saja bana ya Allah wala Pak. Tete sabana diri apa seakan-akan seperti itu. Kenapa? Saya masih teringat dulu waktu saya masih di kampung itu di Sopeng itu, kita melihat bahwa yang meninggal itu rata-rata orang tua. Sampai-sampai itu kalau ada istilahnya itu kalau di kampung itu kalau ada sara itu sara burung hantu tuh tengah malam, agak gimana? Bagaimana itu? Gitu. Apa lagi? Alah cuy, ambil yang tua atau alah cuy, itu lari gitu. Loh? Seakan-akan ini orang anak muda ini, yang muda-muda ini di belakang. Tapi coba hari ini Bapak sekalian, wah, ini anak muda-muda ini masih umur sekian itu, wah, adina. Ini saya katakan mas sembara menikah sama malaikat mapak. Tidak memandang bulu ibadah. Sapurata, titikin atah. Jadi ya, hati-hati Pak ya, hati-hati. Ya. Meskipun ada hadis mengatakan akmaru ummati
Baina sittin ila sab'in. Umur umatku yang paling banyak baina sittin ila sab'in, antara 60 70. Ya, disitulah umurnya umatnya Rasulullah paling banyak. Di atas 70 kata Nabi itu sedikit. Ada aja itu, tapi sedikit. Tapi bukan berarti yang di bawah 60 itu tidak ada. Ya. Kalau beliau ini umur berapa? Berapa sekarang usia? 55. 55. 55. Kalau hadis ini mengatakan baina sitila sabain, antara 60 70. 55, 5 tahun mami. Ya, tapi kan kita berdoa tadi ya. Ya, ya Allah, panjangkan supaya kita ada waktu terbaik untuk kemudian berbuat lebih banyak kebaikan. Kenapa? Perjalanan kita masih panjang. Kubur itu Bapak Ibu sekalian, hatta zurtumul maqabir. Kubur itu, seandainya kita dengar setiap malam dia berteriak itu. Satu ada riwayat mengatakan, yaitu kubur itu dalam sehari semalam itu wikalimah gorah. Dia selalu berteriak. Apa teriakannya? Wahai hamba Allah, hari ini kamu bersenda gurau, berjalan di atas saya, macawa-cawa ko, timaruka-ruka ko, sigele-gele ko. Ingat kata kubur, ingat, ana baitul wahdah, saya ini adalah tempatnya kesendirian. Iya onro caleale kak tu namutama di landa babu aku. Masolan dona dega ganggo tahu masa. Jadi carilah teman. Coba ada gak teman bisa temani kita? Banyak teman tuh. Ada teman. Oi, mana ini? Ini baru sampai di rumah. Ayo merapat ke Warkop 72. Nah, ada juga kelompok begitu, kelompok Warkop. Satu kali saja dia panca ininya ini share di grup. Wah, ada semua di situ. Ada lagi, mana ini? Saya baru sampai di rumah ya, cepat-cepat ini kurang satu ini. Kurasit di. Ini tuh si kelompoknya ya guys. Tis kurasit di mana? Kurang ya kurang kelompoknya Pak Dobeng. Di kurasit di mana? Ya. Ada kelompok ibu-ibu, mana begini ya, Puang Haji Hasna ini ada Miwati nih ya. Enggak ada Jiwati di sini. Cepat-cepat Ki memasak semua ini sama masuk sini dimakan ini, cepat-cepat Ki. Itu juga satu kelompok ibu-ibu yang suka makan. Iya. Tapi coba tanya satu persatu sahabat kita ini, kelompok kita ini, adakah di antara sahabat kita ini, teman kita ini, siapa tahu nanti saya mati duluan minta tolong Kak. Ya, tidak usah masuk di dalam kubur, tidak usah di atas kuburan saya saja, 3 malam saja. Kamu pasang lilin di situ mau kau mau makdo mereka, mau kau makan di situ. Pokoknya on raka telumpen nih. Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Bahkan suami istri yang katanya tidak bisa hidup, selalu sehidup semati. Pagi-pagi, mapala do cilimang kelingai. Cemburu sedih wahai diko istriku, pujaan hatiku, ya, bidadari surgaku. Tak elok rasanya aku hidup di dunia ini tanpa dikau, wahai bidadariku. Buah si sana mati salah sidina. Suami meninggal istrinya, terima toh, tapi terima aku toh ini masa pato tiga si matu. Istri meninggal suaminya, bahkan ada biasa kita lihat itu sampai pingsan Pak, berteriak bapaknya, ya Allah, apalah gunanya aku hidup ya Allah.
wala ni lakiku ala to na puang dia pakai siatin ya lari ani laken lari li lemak di mau boleh ada lu sih tak jengah tiba di liang lahat, tiba di pekuburan, maka kita bapak anda panci toka, maka dia pakai tak mana balik kue itu, मैं tahu kak, मैं tahu mah, takut juga ternyata. Jadi coba, tidak ada yang mau menemani kita, bahkan harta kita, mobil kita, ada Harvard, ada Mercy, ada Fortuner, ada semua parkir di depan rumah, mobil-mobil mewah kita. Tapi ketika kita meninggal, agal lariaki, ambulans cakep kebo. Iya motor ambulans lariaki, padahal kayak boton kasih. Kenapa seperti itu? Inilah. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang punya kendaraan pakai memen, hanya menyemangir. Ditaruh. Kadang ada orang begitu cintanya kepada kendaraannya, lebih dia lena mak bosi-bosi daripada otor. Akhirnya jipan asuk di bisa. Lebih dia mak bosi-bosi lo pasai, mak bosi-bosi le masih na taruh otor. Season nama teh. Malake mani anunna. Bene na de maka de bali bola na wi ustaz cenya ya pasaraka na sa roman na bene ya rona separas ka ropa aja kasih batin na palihara roto na gaga kan roto ya gas-gas rona sa ko namu bene na ya gas-gas sato ni lah deh coba maka manfaatkan ibu-ibu yang punya cincin atau cincin parabola itu lembak apa. Kalau ada 2 di rumah, titip di masjid 1, titip. Jangan orangnya titip bawa ke Pak Ketua Bendahara, ini ada cincinku 2, ini saya titip 1. Siapa tahu nanti saya tiba-tiba saya pulang ke rahmatullah, saya meninggal, itu sedekah saya itu. Ya. Dan itulah milik kita yang sah itu. Tidak ada yang bisa mengambil itu kecuali kita. Yang 1 di rumah itu belum tentu milik kita. Coba. Lalu itu. Ketitip-titip. Jangan menjadi orang yang pelit. Ya. Karena orang yang pelit itu orang yang kelak akan merasa menyesal seumur hidupnya. Karena di dalam Al-Quran tidak ada manusia yang menyesal dan minta kembali ke dunia kecuali orang-orang ini, Pak. Laula akharatani ila ajalin qarib. Laula kata Allah. Engkau matu taurilanna kuburu laula akhartani ya Allah. Jika sekiranya ada waktu sebentar saja kami ingin kembali ke dunia. Cinampe bopo. Jadi pengalah talam mau apa? Buat apa kamu kembali ke dunia? Ya Allah, saya punya kebun. Itu tidak kurang 10 hektar itu. Ya. Kenapa itu? Saya mau jual Kak Balu. Kamu kenapa? Saya punya sawah ya Allah. Tidak kurang 21 hektar. Jiwa lu anak kupang. Magai lo toka balu. Saya mau jual juga ya Allah. Kamu mau juga kembali? Iya ya Allah. Saya di kota ya Allah banyak saya perumahan saya. Saya banyak rumah kos saya. Saya mau juga mau jual. Coba. Kata Allah, magi melok mana balu buat apa semua itu dijual? Fa'aswaddaka wa akum minas sholihin. Lo mana ki masih dekangi puang? Coba. Kenapa ingin bersedekah? Mau kembali ke dunia hanya ingin bersedekah karena kenapa? Diperlihatkan oleh Allah pahala-pahala terbesar yang senantiasa bersedekah itu sudah meninggal orangnya, akan tetapi pahala sedekahnya mengalir terus.
Itulah sedekah jariah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kungka dibangun di Masjid ya, jangan alpa memasukkan berapapun itu. Ya kuma garu-garu sembeng itawe, iku si kilo to na kan ne duita masagi na kan na sembeng. Itu na ro si kilo, si kantong bicu. Ya, satu kantong kecil kita bawa di situ. Wahai tukang, ini ada kodong semen saya 1 kilo. Patam ngetoka aku tuh garu ngetoka aku tuh fatam sih. Coba. Ketika masuk masjid yang semen 1 kilo ini, ketika nanti kita meninggal umpamanya, maka setiap ada orang masuk di masjid dan berbuat kebaikan, maka kita juga mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Makanya ini orang mati ingin kembali bersedekah. Beda kalau sholat. Orang mati tidak minta, ya Allah, maukah kembali sholat? Enggak. Yang diminta untuk bersedekah. Kenapa? Kalau sholat itu ku mati nih, kalau kita sudah meninggal, sudah terputus pahalanya. Dena lari apalan itu sempajang itu. Sudah stop. Kenapa? Dena tuh masuk sempajang. Puasa, haji itu stop semua sampai di situ. Tidak ada lagi mengalir pahalanya. Tapi pahala sedekah jariah, orang sudah meninggal seumur hidup selama barang itu masih ada, itu akan mengalir terus pahala. Apalagi yang biasa kan ada tabik puang, ya pemerintah biasanya begitu. Ini kami dari pemerintah, Loki sedih melo tanah tak puang ya 2 jaka untuk melebarkan jalan, tak 2 jaka tak, supaya wedingi secumpu untuk dia nasi leplan. Jangan tanggung-tanggung kasih. Tanah 2 jengkal itu tidak memperkaya kita, tidak memiskinkan kita juga. Kuyak beranya. Dito na pasogi ki. Tapi nilainya itu di sisi Allah ya na tumato. Luar biasa pahala. Jangan kiseke. Terutama istri jangan kiseke suamita. Jangan kiseke sama suamita di ibu di. Karena ada itu sedekah terbaik seorang istri kepada suaminya itu sedekah malam Jumat. Dia nang ya siknya. Di Bapak. Di Bapak. Aduh dong mana jadi itu. Aduh. Iya, jamaah dimuliakan oleh Allah. Ini. Hadirin sidang jamaah takziah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah apa kata kubur ini? Ya ini tadi. Carilah teman. Nah ternyata kita keliling-keliling tidak ada yang mau menemani kita. Maka apa kata kubur? Carilah teman. Ada di situ teman, kawan itu namanya. Untung dia kasih tahu namanya. Ada itu, cari itu sahabat itu namanya si Al-Quran. Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sahabat terbaik nanti di akhirat kelak. Makanya kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi, kata Nabi. Bacalah Al-Quran karena kelak Al-Quran itu akan datang di akhirat kelak, mulai dalam liang lahat kita sampai nanti menghadap Allah. Safi'an li ashabi, kata Nabi, sebagai sahabat untuk kita, sahabat. Ya. Maka itulah sahabat sejati, sahabat terbaik menemani kita. Maka itu, makanya oh ibu, biasa Jaki baca Al-Quran, biasa cuma baca Quran, ya. Tidak perlu banyak, yang penting istiqomah. Pak ada juga orang itu 1 kali 1 tahun baca Al-Quran. Ku ramalangi lagi so mengaji ramalan bawang jago dan namu mas cara matawe ku tarawih lagi soto mengaji lupa pasal dana, padahal mengganggu tuh tahu mengganggu jamaah lo bakal cara mah. Dan lebih terganggu lagi adalah pacar ramai pak namu walau pasal damu ku tuh mengaji 2 moto ku tuh deh denul yang mengelola cara mana tuh denul patuh.
itu terganggu telinganya, nggak bisa. Apanya yang salah bukan bacaannya, tapi waktu kita, sikonnya yang tidak tepat. Kalau kita mengaji, turunkan suara kita. Tapi yang namanya sahabat adalah bukan yang 1 kali setahun itu, tapi istiqomah biarpun hanya beberapa ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Hah? Nataro nih. Pura si matu menu ko finala si akoran nabukasi Bismillahirrahmanirrahim Yasin Sadak. Baca mana nih tacir cidi alif lam ra. Usah ya usah baca-baca matulah peta PCD. Tapi enggak apa-apa, yang penting istiqomah. Itulah sahabat. Yang namanya sahabat itu, pertemuan itu meskipun hanya sebentar saja bertemu, yang penting kita ketemu. Itulah sahabat. Dan itu ya sahabat tasica si tono pakai si runtuh. Ya, sahabat yang terbaik itu ya sering ketemu si Daning. Ya, zaman belakang. Ini satu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa nasihat teriakan daripada kubur itu? Sininna atanna pungala ta'ala hamba Allah yang senantiasa lewat di atas perut saya. Ingat, ana baituz zulumat. Saya ini adalah tempatnya kegelapan. Ondronna kak mafatangih. Coba. Saya ini tempatnya kegelapan. Pokoknya aslina, biasanya kegelapan itu kubur. Kalau di dunia ini kalau gelap kan masih ada banyak pilihan yang bisa kita jalankan. Dulu itu ada itu masanya itu selalu mati lampu tuh 3 jam, 2 jam. Semua orang marah. Woi, PLN, wow berteriak semua. Mati lampu tak 2 jam, 3 jam, muacai tahu. Woi, mati lalu ku si bawa lampumu dibacain. Padahal masih ada pilihan. Ada lilin, bisa kita si menyala. Ada lampu cas, ada lampu gas, bisa kita bakar-bakar kayu sambil bakar ikan umpamanya. Bisa kita duduk-duduk di luar, banyak pilihan. Tapi di dalam kubur tidak ada pilihan. Kalau mau petang nih, mau cipi nih, mau pelan nih, tidak ada pilihan. Bilang itu mendet itu balik kuriasa itu dah Pak Liu sedih petang aku. Nah ada pilihan seperti itu. Makanya kata kubur sebelum itu terjadi, bawalah lampu, patiko lampu. Siapa nih? Lampu agak bekas kira-kira Philips. 2 tahun nih bawa jaminan. Terus apa? Untuk pada muki sana. Kata kubur ada itu lampu, merek lampu bagus itu. Itu yang kau bawa nanti. Kubur maka dah. Apa merek lampu itu? Kata kubur, merek lampu itu, wahai hamba Allah, cari, ada itu merek lampu, yaitu as-sholah. Sholat. Jadi sholat itu kelak akan menjadi lampu untuk kita, penerang dalam kuburan kita. Makanya kalau kita sholat, memang niatkan ya Allah, ini mudah-mudahan ini menjadi nanti penerangku di akhirat kelak di dalam kuburku ya Allah. Ya, inilah namanya ini. Maka sholatlah. Makanya Bapak Ibu sekalian, apapun aktivitas kita, ada jam-jam tak sempajak di bagaimana Bu pada masa pajama kita, alhamdulillah sholatlah, karena malaikat itu nanti tidak membeda-bedakan. Ini mendiki makan udah bagaimana masa pajama kena saya jemutane kaya cenyetoka guru agama patani maka iya tidak boleh. Tidak bisa seperti itu. Semua kita bertanggung jawab. Karena sholat itu wajib untuk kita semua. Tidak membeda-bedakan apakah dia kiai, apakah dia pesantren, apakah dia umum dan segala macam. Maka sholat menjadi kewajiban kita bersama. Maka ditanya pun itu sama di hadapan Allah. Nah, maka sholatlah. Jangan banyak alasan untuk tidak sholat. Karena kenapa? Sholat itu penting Bapak Ibu sekalian. Ya.
Ada orang, Ustaz, bagaimana balik saya ini kodong? Magai, sholat saya cuma 4 kali sehari semalam. Mana satu? Sholat subuh, Ustaz. Tetik 10 sedih. Ku tetik 10 tu apa sedih? Tetik 10 tu termasuk pada subuh. Tambah bani kamar rata pada lampu angkana tu hawa ya. Kecuali pura ki pesan di pematin pema itu namanya lalai itu, lalai. Tapi taruh ni am sempayat nih, itu kongkah. Itu kongkah. Ya. Ya Allah, ya Ustaz, tahu sih rasa sempajakku ya 1 kali 1 minggu sepanjangan saya. Juma bawa Ustaz. Tapi na satu si ku juma Ustaz ku kampung dia kan beta kak. Faya tu Ustaz ya betul ku juma dia ku jama. Di meter bawa katel ma juma. Di pigaga tu ku masih jika aku. Ya apa tuh ya? Tapi ya bawa Ustaz cik dia. Ye lengi dia gagu jama. Oh. Ketua nama kali Ustaz ya. Tosi sempajaku 2 kali 1 tahun saja. Nah, Idul Fitri bah dulu ada. Kalau itu Ustaz, ditosi ke beta ke kampung tidak ada kalah saya masalah itu. Karena itu sujadaku Ustaz, sujadaku itu jam 2 itu ada di masjid. Sholat subuh ada sajadah tidak ada orangnya. Iya. Jabat Asia. Ya istiqomah saja lakukan itu. Itu onar diolok. Mudah-mudahan tuh nanti suatu ketika kita sholat bersama-sama berjamaah, kemudian imam guru tak mengangkat tangannya, ya Allah, mudahkanlah orang-orang makmum di belakang saya Allah untuk menunaikan melakukan ya segala perintahmu ya Allah, nama cening katin pego perintahmu ya Allah. Angkat oki koro. Amin. Amin. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita. Pada saat itu Allah menembak hati kita yang akhirnya ipego toni subuh. Yang tadinya cuma salat Jumat mau mulatoni cecek-cecek masa panjang mengeribi. Mau mulatoni ya rola pego isem panjang isa dan sebagainya. Yang tadinya cuma 1-2 kali 1 tahun mamulatoni napego ni sampai Jumat, mamulatoni napego isom panjang mengarib dan sebagainya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala na tembak ati tak nasaba akatoki maka jarita. Ina tunakan ante guru Taharisa pendiri pondok pesantren Anahda Makassar yekunakai imangi jarina iko mamungi akatoe jarimu. Minimal makan aku amin. Amin. Kenapa? Kita tidak tahu dari mana doa-doa itu diterima oleh Allah. Boleh jadi yang memimpin doa tidak diijabah doanya pada saat itu, tapi ada di belakang makmum diturun apa kasih wajah jundah. Mungkin baju sederhana saja, tapi ternyata disitulah diterima doanya. Maka semua doa-doa kita diterima oleh Allah gara-gara orang yang 1 orang itu. Itulah kalau berjamaah. Makanya kalau Burakima sempanya orang rumah kecil apa posisi. Ada juga orang itu kalau sudah assalamualaikum assalamualaikum tapakan mau turun anak roh sabanna irite rosandalana bangolo saliwa miman mana kelas si Pak Purana maka dimanga assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum itu tapakan yang kali sadana berarti ilas si Pak tuh wasengia onron romoki kurotuda-tuda cinam duduk sebentar sejenak minta kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ku mendeki sebenarnya sadi dega gairo dosa tak sebenarnya dia tomak dan nak pengalata sebenarnya dega gairo harapata pengalata itu pengalata atau matakin puji kung kata timilau tidak apa-apa di rupa tahu. Makanya itu beda Allah dengan manusia. Kalau manusia ya mungkin 1, 2, 3 kali ya masih wajar tim melo naik 4 kali 5 kalinya kata magato nih itu tim melo tutunyi kamu gitu itulah manusia. Tapi kalau Allah sari kita meminta Allah lebih senang seperti itu kalau nak dendung atau ngekataku nih Allah. Makanya ibu kalau minta yang terbaik
Jangan minta yang setengah-tengah. Kata biasa selalu minta, ya mungkin karena dikasih umur 30 tahun ke atas itu kan, buat macam ada nama lak. Tarika kasih urani buat namo becu mua malotomu buat itu yang penting makasih. Jangan apa kada yang penting kamu minta yang terbaik. Ya Allah, hambamu ya Allah, macam-macam nak sandi buah malak. Berilah saya calon suami yang ganteng, soleh, kaya, tinggi, putih. Lengkap tuh. Iya. Terlepas nanti yang ada yang melamar lato-lato. Mana lato-lato tanah sering. Cenyeru loma. Ya santri. Kedua kalinya bulan depannya lah ada lain itu lato-lato tapi macuconi. Agan saya macuconi anak saya. Saya aja saya. Bukan itu saya minta anak muda. Pemuda, tampang, soleh, ya, agamis dan sebagainya. Ketiga kalinya, keempat kalinya sama, kelima kalinya tetap sama. Apa kata orang tuanya? Tarima nina, maku meto berkuatu tuh. Mana kemana? Ikasiaga nih tim aku tuh tarima nih, Allah tarima nina, nah tarima nih, alhamdulillah. Jadi. Tapi ini sudah jadi, tapi itulah dia tidak pernah putus asa. Padahal jadi adalah toh. Lo mani menrek kayu bajana, tapi selalu meminta kepada Allah, puak kasih aleka kasih lake urane malolo magareta mafuti sogi soleh. Nah, sisa lo menrek kawing. Magito ha yeruatun lo nakka jenan no boleh oto tappa nyunyu mani tak gala jina. Tappa nyunyu deh. Dinang kana talinga na mati. Masih lemana nih tahu yang kalau makan ini. Kita sudah mau kawin, naik kawin ini kenapa tidak meninggal ini? Nah, ada yang situ satu ada anaknya itu yang ganti, ada anaknya itu, ada anaknya di Mesir, putih, soleh, kayak memang. Nah, jadi sesuai dengan permintaannya, makanya yang cewek-cewek kalau engkau dutaiki ada yang melamar kita orang tua ya terima dulu, terima yolo. Tajam ini bata apa nyunyu betul. Ya biku dia apa nyunyu ini nanyunyu iya. Aja matasil mereka kalau ini. Jadi minta yang terbaik kepada Allah. Saya ada di kampung itu. Saya dulu masih teringat itu waktu SD itu ada orang di tetangga kampus saya itu, tapi anaknya sering ke kampus saya itu. Karena lamanya dia tidak punya anak, sembari dia minta, ya Allah berikanlah saya anak walaupun tak memiliki sehelai pun rambut bulu-bulu, namun dia bulu-bulu udah buang. Si sana kan anak kembar, dega bulu-bulu. Melengi mana mah apa boleh hasil itu diawe. Melengi mila. Ya. Kenapa? Dia meminta sembarang. Minta yang terbaik, jangan minta salah-salah. Makanya pengalatan enggak ente kaya. Kita minta yang terbaik. Terlepas nanti Allah tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin Allah melihat maka belum pi waktunya upasuku kok Pak. Kapa upasuku kok lo salah kok. Tapi minta yang terbaik. Hadirin sidang jamaah yang terakhir Bapak sekalian Pak Marisati. Kawin itu sujang. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Kita keluarga yang ditinggal ini ada kita punya tugas berat ya. Yang harus kita lakukan sepeninggal orang tua kita, sahabat, teman, tetangga. Apa yang diharapkan orang mati itu semuanya menunggu ada yang disebut sedekah. Nah, itu tadi saya bilang laula akad tadi. Jadi sedekahkan tidak perlu banyak, yang penting banyak tempatnya. Nah itu kata guru tak
Namun itu namanya gaya sidak 50 sebu, 50 sebu, 50 sebu, 20 sebu. Tapi banyak tempat. Karena sama Allah itu tidak melihat banyak sedikitnya, tapi Allah melihat hati kita. Ya, ya kumego onro basidakkan, berapapun orang yang berbuat kebaikan di tempat itu, ada juga pahala lari ke kita. Itulah yang namanya sedekah jariah. Yang terakhir adalah doa. Ilu doang ini. Ya, setiap saat doakan Al-Fatihah hadratil Mustafa ila ruhya khususan ila ruh Al-Fatihah sampai gak sampai. Bahkan maka dari guru tak, kalau kita punya waktu, datanglah siarahi kuburnya. Ya, Pak, karena tuh dia dalam masih ada kubur maka daripada moi kubola ada letu mato agak sial jo kenoko nama korok. Sama-sama sampai tapi beda kualitasnya, Bapak Ibu sekalian. Ternyata orang mati itu senang dikunjungi oleh orang-orang yang ketika di dunia akrab, senang dengan dia. Pada mata ini kan 11-12 dengan kita ini. Kung kaidak sahabat tak kunjungi kayak merenung sama juga dengan dia. Makanya itu Nabi setiap malam Jumat itu selalu dia sempatkan datang ke Baki. Ya kupura mas sempajat tengah bani kira-kira T2 wani Jumat yuk ke masyarakat kubur kubaki temui sahabatnya mensiarai keluarganya. Jadi kuloki mak kecil kena bita masyarakat kubur aja ketoni wani Jumat T2 itu yang dilakukan oleh Nabi. Tapi cina letan. Ya jok nih. Itulah artinya apa? Syarai. Apakah orang mati itu dalam kubur itu melihat kita? Nih taki. Pasti nih taki. Kenapa? Ruh itu tidak mati. Makanya kalau kita berdoa maka ilah ruh, bukan ilal jasadi. Karena ruh itu tidak mati. Ia mata tak jendela mi. Yang melihat itu adalah ruh. Telinga kita ini cuma jendela, tapi yang mendengar itu adalah ruh kita. Mulut kita ini cuma jendela, tapi ia memakai sadai yang bersuara itu adalah ruh. Ya itu yang keluar, maka itu disebut mati. Tapi ketika nanti akan dipertemukan kembali mempertanggungjawabkan bersama apa yang sudah dilakukan semasa di dunia. Nah, jadi nangkalnya nita gitu, nita ki. Nangkaliga kiga. Nabi menyuruh kita kutama kau ya roh. Pakarangan aku buru puade. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Buat apa Nabi menyuruh kita kalau orang mati tidak mendengarnya? Nangkalingana itu tomate nasuruh kita kita bersalat. Tapi kita tidak mendengar. Udah baru bersalat tak. Seandainya kita dengar. Ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tak pemetik mana kok. Mulai yang ratusan tahun yang lalu sampai pada tadi yang baru-baru ini. Waalaikumsalam ini selesai. Tapi ada orang-orang tertentu Pak bisa mendengar itu, waliullah dia bisa mendengar. Guru kita yang sudah mengkaji menguasai namanya ilmu hikmah, dia mendengar. Kita belum. Kenapa? Kita masih bisa membedakan uang 100.000 dengan 2.000. Asal lemopi pasti lengi 100 sabu si baru asabu. Dia mulai mangkelinga ya. Magai idi mo pa lalu idino. Iero pandre talopoy, iero wali dino lalu. Apa idi mo pa lalu idino. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya. Namun sebelum saya tutup, marilah kita kirimkan suratul Fatihah, kita ikhlaskan kepada orang tua kita, saudara kita, bapak kita almarhum. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Bapak Usman. Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Natalazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, inilah yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum saya tutup dan saya kembalikan kepada MC, kebetulan ya ada YouTube saya yang saya ini Bapak Ibu sekalian yang punya HP tapi yang kebetulan data. Ya, daripada
ya bawa ijazah palsu tiri itu tuh ya rumah ketika sudah selesai. Lebih baik kita sekali-kali nonton YouTube-nya